Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari kitab 2 Tawarik 27 dan 28. Saudara, Allah sudah menetapkan, Allah sudah menubuatkan bahwa penebusan oleh Mesias itu melalui garis keturunan Daud, yaitu Raja-Raja Yehuda. Ini yang sudah Tuhan tetapkan dan tidak pernah berubah, itu sudah final dalam ketetapan Allah. Tetapi kalau kita membaca dan mencermati raja-raja keturunan Daud, yaitu raja-raja Yehuda, itu tidak semuanya loh ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan terang-terangan seperti hari kemarin dikatakan setengah hati. Itu dari garis keturunan raja-raja Yehuda, dari garis keturunan Daud. Yang ikut Tuhan itu hanya sebagian kecil. Maka pertanyaannya begini saudara, mengapa ya kok Tuhan itu tidak men-setting raja-raja Yehuda, artinya raja-raja keturunan Daud ini disetting supaya menjadi garis keturunan yang bagus-bagus? Kan Tuhan bisa melakukan itu. Paling tidak ini menjadi jalur khusus loh begitu untuk kemudian hari Mesias lahir lewat keturunan raja-raja Yehuda ini. Mengapa kok Tuhan tidak lakukan? Pernahkah saudara bertanya demikian? Seumpama pernah, kita akan merenungkan, memikirkan 3 alasan. Yang pertama saudara, Allah adalah Allah. Dan Allah tidak pernah rekayasa-rekayasaan di jalannya. Tidak pernah merekayasa supaya tampak baik. Tidak pernah, itu jalannya Allah. Semua dibuka terang benderang. Di dalam Allah tidak ada rekayasa supaya tampilannya baik, tidak ada. Lalu yang kedua, memang tidak semua keturunan raja-raja Yehuda itu berlaku benar, berpaut sepenuh hati di hadapan Tuhan. Jelas dicatat di sana, dibuka semuanya dengan terang benderang. Tetapi kita harus tahu, bukan hal yang mustahil bagi Allah untuk membangkitkan seseorang walaupun ada dari garis keturunan yang setengah hati, yang jahat. Tuhan bisa bangkitkan seseorang yang berlaku benar, yang dipilihnya dari garis keturunan Yehuda itu. Memang ada dosa turunan, tetapi bukankah dosa turunan itu sudah dibereskan oleh Tuhan? Sehingga Tuhan bisa membangkitkan keturunan yang benar dari asalnya keturunan yang berdosa. Tuhan bisa lakukan itu semua. Seorang anak bisa tidak meniru dosa ayahnya. Lalu yang ketiga saudara, memang ini persoalan hati. Hanya Tuhan yang bisa membereskan. Tuhan bisa memberikan hati yang baru kepada orang jahat yang bertobat. Bisa saja Tuhan lakukan itu. Karena itulah ada proses pengudusan yang dialami oleh orang tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dalam 2 Tawarik 27 dan 28 ini sebenarnya kisah yang sudah dicatat dalam kitab Raja-Raja. Tetapi sekarang diceritakan ulang. Kepada siapa? Kepada bangsa Yehuda yang pulang dari pembuangan, yang keadaannya tidak baik-baik saja, yang semangatnya lemah, yang harapan akan masa depannya pudar, bahkan hal-hal yang sifatnya rohani itu sangat merosot. Diceritakan ulang kepada mereka. Padahal cerita ulang ini rentang waktunya sudah ratusan tahun. Apa maksudnya Tuhan? Apa yang dimaui Tuhan dengan menceritakan ulang? Kan Tuhan tidak hanya sekedar pokoknya ceritakan, tidak begitu. Apa maksudnya Tuhan? Apa rencananya Tuhan? Ini yang mau kita cari. Ini yang mau kita renungkan berkaitan dengan kitab 2 Tawarik pasal 27 dan 28. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan berulang-ulang, cara mempelajari kitab Tawarik 1 dan 2 ini adalah dengan bertanya apa maksudnya Tuhan dengan mengisahkan ulang kisah yang sudah ada di dalam kitab Raja-Raja. Kisah yang terjadi di masa lampau diceritakan lagi kepada bangsa yang baru pulang dari pembuangan, dan itu juga ditujukan kepada kita hari ini di zaman yang sudah modern ini. Apa maksudnya Tuhan? Secara khusus untuk kisah Raja Yotam dan Raja Ahaz, ayah dan anak. Apa maksudnya? Apa rencana Tuhan yang mau disampaikan kepada kita hari ini juga?
Saudara, mari yang pertama kita coba selidiki, kita coba belajar dengan lebih teliti. Tuhan tidak pernah men-setting, Tuhan tidak pernah merekayasa agar raja-raja Yehuda yang notabene keturunan Daud itu tampak baik-baik semua. Tidak. Buktinya yang ada dalam pasal 27 dan 28 ini. Sekarang kita coba lihat dari pasal 27. Barangkali kita boleh bernafas lega kalau baca pasal 27 kitab 2 Tawarik ini. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Zadok ini imam, saudara. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya, hanya ia tidak memasuki bait Allah. Jadi tidak niru setengah hatinya. Lalu di ayat 6 dituliskan, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Apa artinya? Artinya Yotam menjadi semakin berkuasa karena ia setia dan taat kepada Tuhan Allahnya. Jadi apa maksud Tuhan dengan dikisahkan ulang Raja Yotam ini? Apa yang Tuhan kehendaki dengan memberitahukan tentang ketaatan kesetiaan Raja Yotam? Tuhan mau ngomong begini. Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup membangkitkan bagi dirinya seseorang yang dipakai sebagai alatnya. Sehingga rencana penebusan itu akan terus berlanjut. Soal garis keturunan di mana orang tua Yotam yang setengah hati mengikut Tuhan itu fakta sejarah, tidak bisa dipungkiri. Tapi Tuhan berkuasa membangkitkan keturunan berikutnya yang Tuhan pilih untuk setia dan berpaut kepadanya dengan segenap hati, dan rencana penebusan Allah akan berlanjut. Ini loh yang Tuhan mau maksudkan kepada bangsa Yuda yang baru pulang dari pembuangan. Tuhan bisa membangkitkan keturunan yang olehnya Tuhan akan pakai. Tuhan bisa membangkitkan generasi yang baik dan benar, sehingga rencana penebusan Allah akan terus dilanjutkan kalau bangsa itu ternyata tidak mau bertobat. Nah, ini maksudnya Tuhan, ayo bertobat. Jangan mengeraskan hati, jangan berdalih karena keadaan tidak baik-baik saja. Tuhan berkuasa membangkitkan generasi yang baik walaupun orang tuanya menjadi generasi yang tidak baik. Karena kuasa Allah dapat memotong, memangkas kutuk dosa yang berkelanjutan itu. Nah, saudara, Tuhan sangat menginginkan pertobatan orang berdosa. Tuhan menghargai hidup orang berdosa yang bertobat. Pesan ini juga untuk kita. Kadangkala kita merasa tidak berdosa karena baik-baik saja. Tuhan berkata, apakah pikiran kita tentang Allah sudah benar? Sudah beres. Ayo kembali. Tuhan sangat menghargai hidup orang berdosa yang bertobat. Yang kedua, saudara, pasal 28 ini terjadi hal yang sebaliknya. Dicatat dengan terang bahwa ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Selengkapnya ditulis begini, saudara. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung tuangan untuk para Baal. Melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan artinya melakukan yang jahat dalam pandangan Tuhan. Melakukan yang tidak menyenangkan Tuhan berarti ia berlaku jahat di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan Allah menyerahkan raja ini, Raja Ahaz, itu ke tangan Raja Aram. Setelah itu diserahkan lagi ke dalam tangan bangsa Israel, yaitu Israel Utara yang beribu kota di Samaria. Lalu direncanakan menawan banyak orang akan dibawa ke Damsyik, yaitu wilayah atau daerah dari Israel Utara. Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan kerjakan? Apa yang sedang Tuhan perbuat?
Di sini kita menyaksikan, saudara harus membacanya di pasal 28. Allah memelihara bangsa Yehuda. Walaupun ada oknum-oknum, ada pribadi-pribadi yang jahat di dalamnya, komunitasnya Tuhan pelihara. Bangsa Yehuda dalam hal ini yang akan meneruskan rencana penebusan Allah, Tuhan pelihara. Dari sini kita menyaksikan bagaimana Allah menjaga, memelihara komunitas bangsa Yehuda. Allah menjaganya. Tapi bukan berarti yang bersalah, yang berdosa, yang jahat dibiarkan, tidak. Komunitasnya dipelihara. Nah, ini saya mau menjelaskan kepada saudara. Urusan keselamatan, kasih karunia diselamatkan itu pribadi. Pertobatan itu pribadi. Tetapi untuk bertumbuh kita membutuhkan komunitas. Itu sudah didesain Allah. Kita tidak bisa mengatakan aku percaya Yesus, aku percaya gereja, tetapi aku tidak mau berkumpul dengan orang-orang di gereja. Tidak bisa. Tuhan sudah mendesain sedemikian rupa. Makanya persekutuan orang-orang kudus, komunitas itu disebut tubuh Kristus. Kita harus saling dapat bekerja sama, bukan selalu sama-sama sih, bekerja sama. Supaya apa? Supaya kita dikuduskan. Itu sudah menjadi desain Allah atas orang-orang percaya. Sama seperti ketika Raja Ahaz ini bersalah, jahat, dia dihukum. Tapi komunitasnya Tuhan jaga, komunitasnya Tuhan pelihara. Dengan cara apa? Ketika Ahaz jahat, ia jatuh ke tangan Raja Aram. Kemudian jatuh lagi ke tangan Raja Israel, yaitu Israel Utara yang beribu kota di Samaria. Nah, Raja Israel Utara ini mau melebur, yaitu pasukan-pasukan Yehuda dengan pasukan-pasukan yang ada di Israel. Tuhan halangi. Dari sini kita menyaksikan Tuhan menjaga Yehuda secara komunal, secara komunitas. Walau ada pribadi-pribadi yang jahat di matanya, 200.000 orang itu akan dibawa ke Samaria, yaitu Israel Utara. Tapi Tuhan menyuruh nabinya untuk memperingatkan Israel Utara, sehingga apa yang direncanakannya itu batal. Ditulis begini, saudara. Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. Tuhan halangi. Tapi pribadi-pribadi yang salah, yang jahat itu tetap dihukum. Komunitasnya yang dipelihara. Saudara, pertanyaannya, apakah Raja Ahaz bertobat? Komunitas Tuhan jaga, apakah Raja Ahaz bertobat? Jawabannya tidak. Ia malah melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Dan dicatat begini, saudara, demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda karena Ahaz, Raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Dan ayat 22, dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah makin berubah setia terhadap Tuhan. Berubah setianya bagaimana? Di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyangnya. Ia melakukannya sampai ia meninggal. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita? Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Yehuda yang baru pulang dari pembuangan? Tuhan tahu persis siapa di antara umat yang pulang itu, di antara umat yang tidak baik-baik saja itu, di antara umat yang lemah semangat, yang pengharapannya pudar itu, siapa yang jahat? Tuhan tahu. Tuhan tahu persis. Tuhan juga tahu siapa kita. Bukan berarti lalu Tuhan membiarkan, tidak. Dosa tetap harus dibayar. Ada konsekuensi yang harus dibayar. Tapi Tuhan menyelamatkan komunitas. Tuhan memelihara komunitas. Ini yang harus kita pegang teguh. Karena Allah tetap akan melanjutkan rencana penebusannya.
Pribadi-pribadi yang berdosa, pribadi-pribadi yang dikatakan tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Ahaz, Tuhan tahu. Karena itu lewat kisah yang diputar ulang ini, Tuhan memperingatkan. Kita tidak bisa mengelabui Tuhan dengan air mata. Kita tidak bisa mengelabui Tuhan dengan rekayasa. Tidak bisa. Tuhan tahu. Karena itu Tuhan menghendaki kita bertobat. Kalau tidak, Tuhan akan melakukan yang sama seperti yang Tuhan lakukan kepada bangsa Yehuda dulu zaman Raja Ahaz, yaitu direndahkan. Persis seperti itulah ketika kita tidak menyenangkan hati Tuhan, ya Tuhan rendahkan, tapi komunitasnya dijaga, dipelihara. Saudara-saudara, masalah pertobatan atau kembali kepada Tuhan itu adalah masalah pribadi masing-masing. Tetapi yang harus kita tahu, Tuhan memberikan komunitas kepada kita untuk bertumbuh dan saling menguduskan. Komunitas inilah yang disebut gereja. Komunitas inilah yang Tuhan pelihara sampai akhir zaman. Tapi oknum-oknum atau pribadi-pribadi dalam komunitas yang tidak setia kepada Allahnya tetap harus mempertanggungjawabkan, tetap harus menerima konsekuensinya. Mari kita jaga komunitas kita. Mari kita jaga kesetiaan kita kepada Allah. Jangan pernah cemburu kepada orang yang tidak setia. Jangan pernah cemburu dengan orang yang jahat. Tuhan pasti akan menghajar kita karena ketidaksetiaan kita. Tuhan tetap memelihara tentang komunitas kita, gereja, sampai akhir zaman. Bertumbuhlah di sana dan saling menguduskan di sana, karena itu rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun untuk Roni Aguswanto dan William Wijaya. Apapun keadaanmu, Roni yang sakit, William yang berbahagia, ingatlah untuk bertumbuh. Tuhan sudah sediakan komunitas, yaitu komunitas orang-orang kudus atau gerejanya. Jangan pernah meninggalkan gereja. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Mulia, agung dan besarlah rancangan-rancangan-Mu. Padamu tidak ada rekayasa dalam hal apapun. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan melalui kisah yang terjadi ribuan tahun yang silam, bahwa Tuhan mengetahui benar isi hati kami, bahkan ketidaksetiaan kami. Karena itu ya Allah, karuniai kami dengan kemurahan-Mu agar kami bertobat. Berdoa untuk Roni dan William ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu yang limpah, sebagaimana rancangan-Mu agar kami bertumbuh dan dikuduskan dalam komunitas. Kiranya Engkau membuat hati anak-anak-Mu ini berbalik dengan sungguh mencari kepadamu, mensyukuri dan hidup dalam komunitas orang-orang kudus yang sebenar-benarnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.